Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefiatina Dayati, saya dari kelas 11-7 dan saya dari SMA Negeri 10 Bandung. Sekarang saya udah ada di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Nah, mau tahu kan kita ngapain aja di dalam? Yuk kita explore. Awal mula dari pembuatan tahula kampanye ini kayak gimana Pak? Karena apa untuk membuatnya? Tahura itu udah ada dari zaman Tahura sih dulu namanya. Ini kan tempat penempatan Belanda, ada dua Belanda, terus ada beberapa area di sini dulu dipakai untuk saya arboretum, koleksi tumbuhan. Tahun 84 dipakai koleksi tumbuhan, makanya banyak teman-teman yang dari luar negeri kayak tumbuhan sosis itu kan dari Amerika, terus mahoni Uganda, terus pinus dan pinus Meksiko dari luar. Nah, sejak waktu di Tahura itu ditetapkan sebagai ini itu taman wisata Juanda. Luasannya dari sini sampai ke Curug Dago yang terpisah. Baru sininya dikelola oleh Badan Perhutani, dan baru tahun 2003 statusnya ditingkatkan menjadi kawasan konservasi dan pengelolaannya diserahkan ke pemerintah daerah provinsi dengan luasan 528,29 hektar. Jadi Tahura itu emang dari dulu tempat wisata dan tempat koleksi tumbuhan. Dengan berjalannya waktu untuk menjaga kelestarian dan sebagai area tanaman air bersih ditingkatkan seharusnya menjadi kawasan konservasi dengan SK Menteri Kehutanan pada tahun 2003. Sampai sekarang Tahura salah satu kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kalau kan saya kan maksudnya ada kayak pembiayaan untuk masuknya Pak. Kalau boleh tahu, dari hasil pembiayaan itu dipakainya untuk apa sih? Kalau dulu pas pengelolaan oleh provinsi itu masuk ke PAD, pendapatan asing daerah, disetorkan ke kasnya daerah, pendapatan kayak pajak kayak gitu. Memulai tahun 2021 pengelolaan keuangan dirubah menjadi BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, karena pendapatan yang diperoleh bisa digunakan langsung untuk pengelolaan kawasan Tahura oleh PTD. Jadi sekarang retribusi masuk ke kawasan memang dikumpul di rekening sendiri kita, dan kita membuat semacam target tahunan atau setiap bulanan, nanti digunakan juga untuk keperluan pelayanan bangunan, gaji karyawan yang non PNS, kebersihan, sampah, dan lainnya. Untuk pemasarannya Pak, mungkin tiap hari ini pemasarannya kan beda kayak ada misal hari apa aja yang menarik biasanya, atau misalnya ada sepi, misalnya di hari apa aja Pak. Terus kegiatannya itu rata-rata pengunjung kesini tuh kegiatannya itu pada ngapain aja Pak? Kalau umumnya tempat wisatanya ramainya pasti weekend di Sabtu Minggu dan libur lainnya.
kalau hari-hari biasa seperti ini kadang ramai kadang sepi. Biasanya kalau ramai itu kalau ada rombongan di sekolah atau perusahaan yang melakukan gathering ataupun outbound di sekitar kawasan. Sedangkan untuk hari weekend seperti minggu rata-rata kunjungan di kisaran 2.000 sampai 3.000 orang per hari. Nah, kebanyakan biasanya yang bisa ke sini selain dari pelajar itu biasanya pengenalan kawasan, kalau hutan, terus pohon dan ekosistemnya, juga situs-situs kayak Jepang, Belanda dan situs Dago. Yang umum itu karena Tahura ini letaknya tidak jauh dari kawasan kota Batu, mereka itu ya pengen ngadem lah kayak ataupun olahraga sedikit kayak jogging track, trekking. Kebanyakan sih yang di sini yang weekend kalau orang lokal pengen olahraga sambil ngadem. Jadi hutan di kita kan masuk di pintu utama Dago sampai tembus ke Maribaya Lembang, itu ada jogging track yang jaraknya kurang lebih 5 km. Biasanya banyak yang jalan-jalan aja jalur track ini kan. Sepanjang jalur itu kita kan kalau dari sini bisa lewat dulu ke Gua Jepang, terus ke Gua Belanda, kesananya ada penangkaran Nusa Timur, terus ada spot-spot ini seperti Curug Korea, Curug Tidang, Batu Bati, sampai begitu di Curug Omas baru saja. Semasa Bapak bekerja di sini ada nggak kayak kendala-kendala yang terjadi? Kalau kendala pasti banyak aja ya. Pertama untuk pengelolaan, selain kita juga dikejar target pendapatan untuk pengelolaan kawasan, terus fungsi dari Tahura sendiri sebagai kawasan konservasi, otomatis dengan semakin banyaknya kunjungan atau orang yang beraktivitas mengganggu juga kehidupan ekosistem di sini. Jadi ya kita berusaha untuk menjaga keseimbangannya. Bagaimana caranya maksudnya pembatasan ataupun himbauan. Selain itu juga masih banyak wisatawan yang belum sadar lingkungan, kadang kesini bahwa makanan atau sampahnya berserakan di kawasan. Karena kebijakan kita kan di sini tidak menyediakan tempat sampah di sepanjang area karena pengalaman yang lama dan ada titik pembuangan sampah justru mengundang satwa untuk selain mengacak-acak lah, jadi sampahnya berserakan juga perilaku satwa berubah, terutama monyet. Jadi sering cari makanan di area-area itu, makanya di kita tidak disediakan tempat sampah, tapi mengimbau kepada para pengunjung agar sampah yang dihasilkan dari bekal atau apa dibawa lagi ke rumah ataupun bisa di pos 1 kita sediakan area pembuangan atau tempat sampah yang cukup besar. Nah, untuk harapan Bapak ke depannya untuk Tahura ini seperti apa, Pak? Harapannya Tahura itu satu-satunya kawasan di Bandung Utara yang kalau dilihat dari Google Earth ataupun lewat drone atau udara yang masih terjaga, masih hijau. Sedangkan kawasan-kawasan lainnya sana udah banyak pohon-pohon besarnya sudah pada berganti fungsi menjadi area pertanian. Yang pasti keberadaan Tahura tetap bisa menjadi penjaga kehidupan untuk wilayah sekitar dan umumnya untuk kota Bandung, karena di sini merupakan daerah resapan air dan juga penyumbang oksigen ataupun penyerap karbon di kawasan kota Bandung. Nah, selain itu juga koleksi tumbuhan maupun satwa bisa tetap terjaga kelestarian. Terima kasih atas waktu dan experience-nya.
Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda di Kota Bandung adalah salah satu tempat wisata yang masih menjaga keasliannya, yang dimana flora dan fauna yang berada di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda ini masih terjaga dengan baik. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang ingin bermain ke sana, jangan lupa untuk menjaga lingkungan tersebut dengan bersih ya. Tahura atau Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda ini dulunya adalah tempat dari para Belanda, dan kemudian dari dulu adalah Tahura ini dijadikan sebagai tempat untuk penyimpanan seperti flora dan fauna tersebut. Nek gak salah juga cukup kok, yuk. Nek gak salah juga cukup kan ini wis tak gambarnya muni ngono. Oke, mungkin segitu aja soal eksplorasi aku di Taman Tahura. Terima kasih sudah